Pernah ada yang bertanya, kalau dinosaurus benar-benar pernah hidup, kenapa Al-Quran tidak menyebutkannya? Padahal para ilmuwan menemukan fosilnya di mana-mana, seperti jejak tulang raksasa di lapisan bumi yang terbentuk dalam rentang waktu jutaan tahun. Lalu muncul kebingungan kecil di kepala kita. Apakah ini pertentangan? Atau justru dua cara melihat kenyataan yang sama? Lalu sebenarnya, apakah Al-Quran memang dimaksudkan untuk menjadi buku sejarah makhluk hidup? Atau ia sedang mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih dalam? Para mufasir menjelaskan bahwa bumi mengalami banyak fase dan kehidupan bergulir sesuai ketentuannya. Uniknya, justru di ruang inilah muncul renungan besar. Sejauh apa bumi pernah menyimpan kehidupan sebelum manusia menjadi bagian ceritanya? Ilmu pengetahuan modern mencoba membuka arsip purba itu, seperti penjelajah yang menemukan catatan masa lalu yang membeku di dalam batu. Yang lebih menarik, jejak itu bukan sekedar cerita, tapi tanda yang tersebar di seluruh bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat penciptaan sering berlalu begitu saja. Padahal Al-Quran terus mengajak manusia memperhatikan bumi sebagai undangan untuk merenung. Allah berfirman, "Berjalanlah di bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan." Ayat ini tidak merinci makhluk purba, namun memberi ruang luas bahwa penciptaan itu bertahap, melebar, dan melampaui batas waktu manusia. Dalam tafsir At-Tabari dan Al-Baghawi, sebagian ulama terdahulu menyebutkan kemungkinan adanya makhluk sebelum manusia, tanpa detail bentuk atau sifat. Yang lembutnya, pendapat itu bukan klaim, tapi ajakan untuk menyadari panjangnya perjalanan bumi. Ilmu pengetahuan kemudian menemukan bahwa bumi pernah memasuki sebuah fase yang bernama era Mesozoikum, terbentang dari 230 juta hingga 66 juta tahun lalu, masa ketika dinosaurus hidup dan berkembang. Pada masa itu, bumi jauh lebih panas dan lembab, kadar karbon dioksida tinggi, dan seluruh benua masih menyatu dalam satu daratan besar yang bernama Pangea. Seiring jutaan tahun, daratan itu perlahan pecah. Perubahan benua ini justru yang membuat berbagai spesies berevolusi dan menyebar. Tumbuhan yang hidup berupa pakis raksasa, konifer, dan bentuk-bentuk purba lain yang tahan dengan kondisi ekstrim. Dari lapisan batuan inilah ilmuwan menemukan fosil, tulang yang mengeras, jejak kaki yang membatu, hingga serangga yang terperangkap dalam resin yang berubah menjadi ember. Setiap lapisan adalah halaman dari buku besar bumi. Ketika ilmu pengetahuan menghadirkan bukti tentang makhluk purba ini, ayat-ayat Al-Quran kembali terasa seperti panggilan halus. Allah berfirman, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi." Jika demikian, mengapa hadis dan wahyu tidak merinci makhluk-makhluk sebelum manusia? Hadis sahih lebih banyak membahas tahapan penciptaan manusia serta perjalanan langit dan bumi, tetapi tidak merinci makhluk sebelum manusia. Ketiadaan rincian ini justru memberi ruang teduh.
Manusia diajak rendah hati karena ada sejarah bumi yang tidak disaksikan secara langsung. Lalu, bagaimana bab besar kehidupan seperti dinosaurus akhirnya berakhir? Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kepunahan dinosaurus terjadi setelah sebuah tumbukan asteroid raksasa yang meninggalkan kawah besar di semenanjung Yucatan. Tumbukan ini melempar debu ke atmosfer, menghalangi cahaya matahari, menurunkan suhu secara drastis, dan mengganggu ekosistem dalam waktu geologis yang singkat. Dinosaurus non-unggas punah, namun kehidupan tidak berakhir. Peristiwa ini dikenal sebagai kepunahan massal kapur Paleogen. Saat dinosaurus perlahan hilang, mamalia kecil mulai mendapatkan ruang untuk berkembang. Dari sini, cerita kehidupan memasuki babak baru. Al-Quran tidak pernah menyebut dinosaurus, sebagaimana ia juga tidak menyebut nama-nama makhluk purba lainnya. Namun, Al-Quran berulang kali mengingatkan bahwa sebelum manusia hadir, bumi telah mengalami banyak fase dan dihuni oleh generasi-generasi yang datang dan pergi. Allah berfirman, "Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan?" Ayat ini tidak merinci siapa mereka, bagaimana rupa mereka, atau kapan tepatnya mereka hidup. Namun, para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini membuka kesadaran tentang panjangnya sejarah bumi sebelum manusia menjadi bagian dari ceritanya. Dalam tradisi Ahlul Sunnah, fosil dan jejak makhluk purba tidak pernah dipandang sebagai ancaman bagi iman. Ketika Al-Quran mengajak manusia memperhatikan generasi sebelum dirinya, sains mencoba menjawab pertanyaan yang sama dengan caranya sendiri. Menelusuri lapisan bumi, waktu yang membeku, dan jejak kehidupan yang tertinggal di dalam batu. Dari titik inilah, kisah panjang bumi mulai terasa relevan untuk direnungkan. Allah berfirman, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin." Para mufasir menjelaskan bahwa tanda-tanda itu mencakup apapun yang mengarahkan manusia kepada perenungan. Yang menarik, ini membuat jejak makhluk purba pun dapat menjadi tanda bagi manusia. Dari sini tumbuh kesadaran lembut bahwa manusia bukan makhluk pertama di bumi. Kita datang paling akhir, namun diberi kemampuan membaca jejak, memahami tanda, dan menghubungkan makna. Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu renungan. Bumi sudah berbicara sejak lama. Tinggal apakah manusia bersedia membacanya dengan pelan. Zaman berubah, bumi bekerja dalam siklus. Makhluk hadir, berkembang, memuncak, lalu digantikan oleh makhluk lain. Perjalanan dinosaurus hanyalah satu bab dari kisah panjang itu. Mereka bukan kontradiksi bagi wahyu. Mereka bagian dari sejarah bumi yang berjalan sesuai ketentuan. Dinosaurus bukan sekedar makhluk purba. Mereka adalah bagian dari narasi panjang bumi. Sebuah bab yang ikut menyiapkan ruang bagi manusia. Uniknya, melalui jejak mereka yang membatu, kita melihat betapa luasnya ciptaan, betapa tuanya perjalanan bumi,
dan betapa banyak kisah yang masih menunggu untuk direnungkan.